Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat santri dimanapun anda berada saat ini, semoga selalu dirahmati Allah, diridhai Allah, diberkahi oleh Allah, dipermudah segala urusannya, diperlancar rezekinya, sehat keluarganya, sehat jasmani dan rohaninya, amin Allahumma. Para sahabat, kami membuat video ini sebenarnya karena adanya rasa penasaran. Seperti apa sih hasil dari tes DNA itu? Kok sampai tes DNA ini sangat ditakuti oleh klien Ba'alwi? Karena kami tidak bisa untuk tes DNA sendiri karena keterbatasan biaya untuk tes DNA, sehingga kami mencari video sahabat yang kemungkinan sudah pernah tes DNA dan menceritakan pengalamannya dari hasil tes DNA-nya tersebut. Dan dari penelusuran kami menemukan satu video yang 1 tahun yang lalu adalah seorang YouTuber yang sangat jenius, yakni Fajrul FX. Dari video Fajrul FX ini kami menyimak, kami mempelajari seperti apa sih tes DNA itu, dan berikut kami tampilkan video dari hasil tes DNA sahabat kita, YouTuber yang sangat jenius, Fajrul FX. Kita simak bersama-sama. DNA adalah sebuah benda di dalam sel tubuh yang menyimpan berbagai macam informasi dari seseorang. DNA ini juga bisa digunakan untuk melacak asal-usul keturunan seseorang. Dan aku pun penasaran teman-teman, dulu itu nenek buyutku, buyutnya buyutku, itu asalnya dari mana sih? Apakah mungkin ada titisan keturunan Newton atau Einstein atau siapa gitu ya? Kan bisa aja ya. Dan nggak cuman itu, DNA ini juga bisa dipakai untuk memprediksi sifat dari seseorang. Dan itulah kenapa 2 bulan yang lalu aku baru aja ngelakuin tes DNA, teman-teman. Ya, prosesnya butuh waktu selama 2 bulan dan di sini aku menggunakan layanan dari 23andMe. Ini bayarnya adalah sekitar Rp1.800.000 kalau dirupiahin. Dan mungkin untuk lebih jelasnya tentang penggunaan dan prosesnya, kita mending balik dulu ke masa lalu, teman-teman. Halo masa depan, aku dari masa lalu dan di sini aku udah bawa kitnya yang dipakai untuk tes DNA ini, teman-teman. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, ini dia teman-teman, kitnya, alatnya, wadahnya yang dipakai untuk ambil sampel. Dan ini nanti yang akan aku kirim untuk dites sama mereka, sama 23andMe ini, 23andMe ini. Ini panduannya. Jadi di sini kita pertama diminta untuk daftarin dulu kitnya. Terus kita nggak boleh makan ataupun minum selama 30 menit. Setelah itu kita ngisi air liur sampai ke sini dan udah ditutup dan dikirim. Singkat cerita, ini udah 2 bulan dan hasilnya udah keluar. Dan juga sekalian kita akan lihat breakdown detailnya itu nanti seperti apa. Kita lihat bareng-bareng teman-teman. Oke, dan kita mulai dari ancestry dulu. Ini adalah untuk keturunan. Dan kita lihat bersama-sama teman-teman untuk hasilnya. Nenek moyangku yang sebenarnya itu asalnya adalah dari dan ya, ini adalah hasilnya teman-teman. Ternyata aku ini adalah 100% Indonesia. Ini loh. Jadi ini adalah peta keturunan atas-atasku gitu ya. Dan ternyata aku 100%
Indonesian, Thai, Khmer, and Myanmar. Jadi ini aku termasuk di golongan ini, 100% Indonesia. Ini adalah hal yang sangat-sangat jarang terjadi. Ketika teman-teman nanti lihat DNA tes dimanapun itu, di YouTube, kalau nonton video lain, aku sendiri nggak pernah nemu yang dia 100% golongan tertentu gitu loh. Ini aku malah 100% Indonesia. Berarti emang nenek buyutku, buyutnya buyutku sampai beberapa generasi itu emang asli dari sini. Nggak ada yang campuran dari tempat-tempat yang lain. Kurang menarik ini ya kalau kayak gini ya. Harusnya ada dari mana gitu ya. Ada dikit misal dari sini, dari Eropa kan seru ya. Atau dari Arab kayak, atau dari Cina atau Amerika gitu kan seru ya. 100% Indonesia aku ternyata. Dan kemudian kita lihat lagi yang lain teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk ancestry timeline. Nah, dari sini bisa diprediksi ya. Nah, ini dia. Kemungkinan besar kamu punya orang tua atau kakek nenek yang 100% Indonesia. Orang ini kemungkinan lahir di sekitar 1940 sampai 1970. Bener loh ini loh. Bener loh. Bapak ibuku kayaknya sekitar segitu deh. Iya. Dan biasanya kalau aku lihat punyanya orang-orang itu tuh sampai bisa mundur sampai jauh gitu loh. Intinya sampai kehitung 100%. Tapi berhubung ini aku udah 100% di sini, ya udah mentok di sini ya. Oke. Sekarang kita akan melihat traits. Traits ini adalah semacam sifat-sifat yang ini tertulis di DNA aku. Kita coba lihat. Dan ya, ini ada banyak banget. Pertama ada back hair, rambut di punggung. 69% kemungkinan kamu hanya punya sedikit atau bahkan nggak ada back hair. Bener loh ini, aku nggak ada ya. Terus bald spot, 92% kamu nggak punya kebotakan gitu. Alhamdulillah. Oke. Cheek dimples itu ini kayaknya apa sih, lesung pipit. 56% kamu nggak punya lesung pipit. Nggak ada sih emang aku. Terus juga dari hasil tes DNA ini diprediksi 81% aku nggak mengalami kehilangan rambut sebelum umur 40 tahun. Alhamdulillah. Oke, nggak botak dini ya, alhamdulillah teman-teman. Hair texture 62% kemungkinan rambutnya lurus. Betul, rambutku lurus. 67% rambutnya adalah dark brown hair. 16% rambutnya hitam. Nah, ini kayaknya kurang cocok ini karena rambutku hitam, bukan dark brown, coklat gelap ya. Kemudian ini unibrow. Secara genetik aku itu 55% ada kemungkinan untuk memiliki unibrow. Unibrow itu adalah alisnya lumayan nyambung gitu loh. Bener juga ya. Bener loh, alisku itu sebenarnya rada lumayan nyambung loh. Wow, ajaib ya. Wow. Ini adalah untuk sifat-sifat fisiknya. Kemudian juga dari DNA ini bisa ada beberapa hal. Oh, wait. Ini bener ini. Ice cream flavor preference. Apa ya? Rasa es krim favorit gitu ya. Kemungkinan besar lebih suka vanilla dibanding coklat. Ini bener. How? Kok bisa sih? Bener loh, aku emang lebih seneng yang rasa vanilla dibanding coklat itu. Kok bisa tahu sih? Berarti semuanya itu hampir apa ya, udah kayak terprogram gitu ya di DNA ya. Lebih banyak yang bener sih ini tadi dari sini, walaupun beberapa ada yang nggak bener. Karena ketika kita balikan lagi sebuah sifat, entah itu fisik atau hal lainnya, itu adalah gabungan antara genetik sama kondisi lingkungan. Itu untuk sifat-sifatnya. Kemudian kita lanjut lagi, Neanderthal ancestry. Hey Fajrul, you have more Neanderthal DNA than 71% of other customer. Kamu memiliki DNA Neanderthal yang lebih banyak dibanding 71% customernya ini. Wait, what? Oke, Neanderthal ini itu adalah sebuah apa ya, kayak spesies manusia. Kayak gimana ya? Mungkin aku agak kurang paham detailnya ya, tapi manusia yang sekarang ini kalau secara biologi kan kita disebutnya adalah Homo sapiens, teman-teman. Nah, sebelum Homo sapiens itu ada yang namanya Homo Neanderthal ini.
yang itu mereka udah punah 40.000 tahun yang lalu. Nah, wih. Kok DNA aku banyak mewarisi dari sini ya? Lebih banyak lagi. Oh, enggak ding. You have kurang dari 2%, tapi masih kurang dari 2%. Kamu punya DNA Neanderthal yang mungkin mempengaruhi beberapa sifatmu. Kemungkinan kamu lebih bagus menjadi sprinter daripada lari maraton. Enggak juga. Aku sprint yang enggak bagus, maraton yang enggak bagus. Next. Sekarang kita akan lihat untuk dari segi maternal haplogroup sama paternal haplogroup. Jadi ini adalah DNA kan itu adalah gabungan dari kedua orang tua ya, bapak sama ibu ya. Yang maternal ini adalah nanti yang dari jalur ibu, paternal ini adalah yang dari jalur bapak gitu ya. Kita lihat dulu untuk yang dari jalur ibu. Oke. Jadi ini adalah kalau ditelusuri sampai yang ujung pol banget gitu ya teman-teman. Kalau yang awal tadi kan paling cuma beberapa generasi ya. Ini adalah kalau ditelusuri sampai ke ujung batas pengetahuan manusia gitu loh. Dan kalau ditelusuri ternyata dari jalur ibuku ini itu berasal dari a single woman, seorang perempuan yang hidup di daerah Afrika sekitar 150.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Dari sini terus lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini, 50.000 tahun yang lalu sampai sini. Mungkin ini yang sampai ke sekitar Indonesia ini. Terus yang jalur bapak sama ini. Jadi kalau di tracking gitu ya, dari yang sampai ke ujung yang batas database-nya gitu ya, ini tuh adalah 275.000 tahun yang lalu. Laki-laki ini terus main ke sini, sini 45.000 tahun yang lalu. Oh, ini pengembara ini sampai kemana-mana ini. Oke. Dan ya, jadi demikian untuk hasil tes DNA aku teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini sangat menarik sekali sahabat ya. Hasil dari tes DNA itu ternyata 99% itu kalau melihat dari video ini ya. Kalau melihat dari video ini 99% itu memang mengarah ke benar. Jadi sesuai dengan data yang dimiliki oleh orang yang tes DNA, bahkan data yang tidak dimiliki orang yang sudah tes DNA. Artinya data-data dari nenek moyang kita yang sangat jauh itu bisa dilihat, bisa ditemukan melalui tes DNA. Namun kami pribadi tidak bisa untuk tes DNA karena ya biayanya ya, dan juga tidak ada kepentingan untuk melakukan tes DNA. Andaikan memang ada kepentingan, ya kemungkinan besar juga akan tes DNA. Seperti sahabat yang satu ini mungkin karena penasaran, sama dengan kami penasaran juga, dan ada biaya sehingga yang namanya Fajrul FX ini melakukan tes DNA untuk melihat siapa nenek moyang dari sahabat Fajrul FX ini. Ini pengalaman orang lain yang mungkin bisa jadi menjadi pengalaman kita nantinya, atau pengalaman orang lain yang bisa kita rasakan sehingga kita mengerti betapa takutnya dan betapa sangat menolak klaim Mbak Anggawi untuk tes DNA karena hasilnya yang sangat valid seperti ini sahabat. Mungkin cukup itu video untuk kali ini, itu rasa penasaran kami. Dan untungnya ada sahabat Fajrul FX yang dirinya sudah tes DNA dan memberikan pengalamannya melalui video di channelnya ini. Jadi kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.